Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizkyati Amaliah dengan NIM A1A0220065 dari kelas B Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila sebagai dasar dalam pergaulan generasi milenial. Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya atau saling berkaitan satu sama lain. Bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Masalah era modern seperti saat ini banyak terjadi penyimpangan yang ditimbulkan dari sistem pergaulan. Hal ini disebabkan karena menipisnya moral Pancasila yang tertanam pada jati diri bangsa ini seiring dengan berjalannya waktu. Kemajuan zaman yang meningkat harus diimbangi dengan moral Pancasila yang meningkat pula. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, apa itu Pancasila sebagai sistem etika, yang kedua, apa peranan Pancasila dalam pergaulan generasi milenial, dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana karakteristik generasi milenial dalam pergaulannya. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Yang kedua, peranan Pancasila dalam pergaulan. Pancasila merupakan dasar dan pandangan dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena yang terkandung di dalamnya sesuai dengan jati diri bangsa dan terlahir dari pemikiran para pendiri bangsa. Namun di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali terjadi penyimpangan dalam sistem pergaulan generasi milenial. Contohnya, maraknya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan media digital, dan yang baru-baru ini terjadi adalah teroris milenial. Generasi milenial atau generasi Y yang kini berada pada usia produktif memiliki peranan penting dalam kemajuan bangsa. Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi membuat generasi ini unggul dalam hal kreativitas, namun juga menjadi pengaruh terbesar dalam perubahan karakter dan tingkah laku generasi milenial. Efek globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan perubahan signifikan terhadap pola pandang generasi milenial. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila yang tertanam pada diri generasi milenial menjadi tergerus dan malah memberikan pengaruh buruk pada diri mereka. Oleh karenanya, para kaum milenial perlu dibekali dengan pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sehingga perubahan tingkah laku dan pola pandang generasi milenial dapat diminimalisir. Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan menjalankan kehidupan sehari-hari seharusnya bisa menjadi filter dan pembenteng dalam menghadapi dampak globalisasi pada sistem pergaulan generasi milenial. Jika generasi milenial tidak dapat menyaring dampak globalisasi dan mereka justru terpengaruh oleh dampak globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan berdampak buruk pada kehidupan bangsa selanjutnya. Karena generasi milenial juga merupakan generasi penerus menjadi harapan bangsa di masa mendatang. Pemantapan nilai Pancasila harus dilakukan dan dijalankan tegas dan teratur sesuai norma yang berlaku serta dengan tujuan memperbaiki pergaulan dan etika bangsa ini. Seharusnya Pancasila dijadikan acuan para generasi milenial dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata yang sesuai dengan norma yang berlaku. Karena Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman perpecahan bangsa yang diakibatkan perbedaan pandangan dalam berbagai aspek, baik dari segi politik, budaya, agama, suku, ras, dan serangan paham dari luar yang bertentangan dengan ideologi negara. Pemantapan nilai-nilai Pancasila pada diri generasi milenial juga sangat dibutuhkan agar generasi milenial bisa menyaring apa saja yang dapat masuk pada dirinya dan tentunya yang sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Dan dengan Pancasila, generasi milenial juga harus bisa lebih bijak dalam penggunaan teknologi khususnya media sosial.
Karena kemajuan teknologi yang meningkat harus diimbangi dengan moral Pancasila yang meningkat pula. Yang ketiga, karakteristik generasi milenial yang mempengaruhi pergaulannya. Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etika dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral, di mana norma tersebut dijadikan pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Norma etika sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku telah berhasil dituangkan dalam filosofi Pancasila. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Kebanyakan orang tidak menjadikan Pancasila sebagai bentuk dasar pergaulannya. Akan tetapi, mereka lebih mengutamakan gengsi sebagai tolak ukur dalam bergaul. Pergaulan pada saat ini menjadi sangat riskan dan berbahaya. Banyak anak negeri yang terjerumus ke dalam sisi gelap dalam pergaulan, terutama mereka yang kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka mencari ketenangan dan kasih sayang dari orang lain. Pencarian teman inilah yang sangat berbahaya. Apabila mereka salah memilih teman, maka mereka bisa jadi ikut menjadi salah satu dari mereka. Banyak pergaulan yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila, padahal dalam isi Pancasila sendiri telah terdapat pedoman dalam kita bergaul dan perilaku. Hal ini dikarenakan terdapat 5 karakteristik generasi muda yang mempengaruhi pergaulannya. Yang pertama, generasi muda kerap kali memiliki mental yang tidak berorientasi pada mutu. Kecenderungan tersebut diperkuat dengan keinginan untuk mencoba sesuatu tanpa berupaya untuk mendapatkan hasil yang setimpal dengan aktivitas yang dilakukan. Karakteristik ini mengejala pada hampir semua generasi muda. Mentalitas ini secara umum membentuk karakteristik muda yang sekedar menampilkan figur keberanian semata tanpa memperhitungkan akibatnya. Yang kedua, generasi muda cenderung memiliki karakteristik suka menerabas, hantam kromo, dan cenderung berani tanpa memperhitungkan baik dan buruknya. Karakteristik ini bersesuaian dengan sikap berani yang cenderung mengarah pada kenekatan. Meski begitu, secara positif, sikap ini memberikan kekuatan mentalitas bagi generasi muda untuk mengambil posisi memimpin dalam situasi yang secara sulit dan dilakukan masyarakat umum. Sehingga tak heran apabila mentalitas suka menerabas ini menganjurkan generasi muda sebagai agen perubahan atau agent of change, karena proses perubahan harus diawali sikap menolak situasi yang ada, dan generasi muda menjadi figur terdepan dari perubahan ke arah yang lebih baik tersebut. Yang ketiga, karena secara psikologis masih labil, generasi muda cenderung memiliki karakter yang tidak percaya diri, mudah putus asa, minder, dan cenderung berupaya menghindari masalah, karena adanya perasaan bahwa dirinya tidak akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Di sisi lain, sikap tersebut juga mengancam eksistensi kepemimpinan generasi muda karena karakteristik tersebut. Yang keempat, generasi muda juga cenderung kurang memiliki sikap disiplin, sulit diatur, dan cenderung anti kemapanan. Karakteristik ini menjadi basis bagi generasi muda untuk menampilkan eksistensinya dan melawan atau setidaknya mengikuti aturan yang ada. Sebagai bentuk proses atau sekedar menarik perhatian bahwa yang bersangkutan eksis. Ditegaskan dengan dikurangnya generasi pada muda bertanggung jawab yang diamannya pada konteks tertentu. Sikap ini diikuti oleh aktivitas negatif. Namun, di sisi lain tidak sedikit akses dari kurang bertanggung jawab ini berubah positif. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara. Benar dan penting adalah jika nilai-nilai dari Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima wajib diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Ada saat-saat di mana seorang individu akan lupa soal Pancasila, tapi tanpa sadar pula seorang individu akan menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Apabila individu itu sudah semenjak dini sudah diajarkan mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam pergaulan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan sebagai dasar dari masyarakat Indonesia. Pancasila juga sebagai ideologi negara yang terbentuk norma untuk mengatur bangsa ini, sehingga menjadi dasar pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pergaulan dalam sehari-hari harus juga diiringi Pancasila supaya tidak hilang karena perubahan zaman terus terjadi. Saran saya, sebagai warga Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pergaulan dalam sehari-hari juga harus diiringi Pancasila supaya tidak hilang karena perubahan zaman terus terjadi. Sebagai remaja, kita juga harus mendukung LPM yang berada di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang menangani tentang sikap dan perilaku remaja, agar sikap dan tindakan para remaja lebih terkendali dan dapat menjadi penerus bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.